Baik, terima kasih. Saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian membaca nyaring. Membaca nyaring adalah kegiatan yang dilakukan oleh pembaca dengan bersama-sama pendengar untuk mendapatkan informasi dari isi teks bacaan tersebut. Selanjutnya, karakteristik yang harus diketahui dari membaca nyaring. Yang pertama, menggunakan ucapan yang tepat. Yang kedua, menggunakan frase yang tepat. Yang ketiga, menggunakan intonasi sewajarnya. Yang keempat, dalam posisi sikap yang baik. Yang kelima, mengetahui tanda-tanda bacaan. Yang keenam, membaca tanpa terbata-bata. Yang ketujuh, membaca dengan terang dan jelas. Yang kedelapan, membaca dengan penuh perasaan atau ekspresi. Yang kesembilan, mengerti bahan bacaan yang dibacanya. Yang kesepuluh, kecepatan tergantung dari bahan bacaan yang dibacakan. Selanjutnya yang ke-11 yaitu membaca tanpa terus-menerus melihat bacaan. Yang terakhir, membaca dengan percaya diri. Sekian dari pemaparan materi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan ke pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggi Rabiul Awalia. Saya di sini sebagai pemateri kedua. Saya akan menjelaskan tentang membaca ekstensif. Apa itu membaca ekstensif? Membaca ekstensif merupakan proses membaca yang dilakukan secara tepat. Bahan bacaan yang digunakan bermacam-macam. Waktu yang digunakan cepat dan singkat. Tujuan dari membaca ekstensif adalah untuk memahami isi yang penting dari bahan bacaan dengan waktu yang cepat dan singkat. Adapun macam-macam dari membaca ekstensif, yaitu yang pertama, membaca survei. Membaca survei merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami gambaran umum isi dan ruang lingkup dalam bacaan. Contohnya ketika membaca judul pengarang, daftar isi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu membaca sekilas. Membaca sekilas merupakan membaca cepat untuk mencari atau mendapatkan informasi secara tepat. Yang ketiga yaitu membaca dangkal. Membaca dangkal merupakan kegiatan membaca untuk memperoleh pemahaman yang dangkal dari bahan bacaan yang ringan yang kita baca. Tujuan dari membaca dangkal yaitu untuk mencari kesenangan. Sekian dari penjelasan saya tentang membaca ekstensif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu membaca intensif. Apa yang dimaksud dengan membaca intensif? Membaca intensif merupakan kegiatan membaca yang menerapkan studi seksama, telaah teliti, dan penanganan terperinci yang dilaksanakan di dalam kelas terhadap tugas yang pendek. Adapun bagian dan teknik membaca intensif yaitu kuesioner, latihan pola-pola kalimat, latihan kosakata, telaah kata-kata, dikte, dan diskusi umum. Membaca intensif dibagi menjadi dua, yaitu membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Dalam membaca telaah isi dibagi menjadi 5 bagian, yaitu pertama, membaca teliti. Pada kegiatan membaca ini, pembaca harus teliti dalam membaca bahan-bahan yang disukai atau dibutuhkan. Kedua, membaca pemahaman. Merupakan membaca yang bertujuan untuk memahami standar-standar kesastraan, resensi kritis, dan pola-pola fiksi. Ketiga, membaca kritis. Merupakan kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, mendalam, evaluasi, dengan tujuan untuk menemukan keseluruhan bahan bacaan. Keempat, membaca ide. Membaca ide merupakan kegiatan membaca yang ingin mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang
terdapat pada bacaan. Kelima, membaca kreatif. Kegiatan membaca yang tidak hanya sekedar menangkap makna yang tersurat dan makna antar baris, tapi juga mampu secara kreatif menerapkan hasil bacaannya untuk kehidupan sehari-hari. Sedangkan membaca telaah bahasa terdiri atas membaca bahasa dan membaca sastra bahasa. Membaca bahasa. Tujuan utama membaca bahasa adalah memperbesar daya kata dan mengembangkan kosakata. Kemudian, membaca sastra. Dalam membaca sastra, perhatian pembaca harus dipusatkan pada penggunaan bahasa dalam karya sastra. Pembaca juga harus mampu membedakan antara bahasa ilmiah dan bahasa sastra. Sekian penjelasan dari saya mengenai membaca intensif. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko dari kelompok 2 mata kuliah membaca dan menulis. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang membaca cepat. Sebelum kita masuk ke materi, kalian sudah tahu nggak apa itu membaca cepat? Saya akan menjelaskan pengertian membaca cepat. Menurut Hernoro dalam Easy Did, membaca cepat adalah suatu kegiatan memproses lambang-lambang cetak ataupun lambang tertulis dengan perhatian yang cepat dan tepat. Nah, membaca cepat ini kita harus memiliki kecepatan membaca yang sama. Nah, menurut Hernoro juga menjelaskan bahwa kita harus memiliki kemampuan yang fleksibel, di mana kemampuan yang fleksibel ini kita mudah mengatur cara membaca kita dan lentur dengan membaca cepat. Pada pertemuan kali ini juga saya akan menjelaskan faktor penghambat membaca cepat. Yang pertama itu membaca sambil mengeluarkan suara. Memang tidak ada salahnya jika kita membaca sambil mengeluarkan suara. Alangkah lebih baiknya kita membaca di dalam hati. Setelah kita sudah membaca di dalam hati, kita akan melatih bibir kita dengan membaca mengeluarkan suara. Faktor penghambat yang kedua yaitu pembaca selalu merasakan ada yang tertinggal. Nah, dari hal ini, pembaca akan merasa kepercayaan dirinya itu akan hilang, di mana kita harus ingat bahwa otak dan mata kita ini jauh melebihi pikiran kita. Nah, teman-teman, setelah saya menjelaskan faktor penghambat, di sini juga saya menjelaskan apa saja yang harus kita kuasai dalam membaca cepat. Yang pertama itu gerakan mata. Kita harus melatih gerakan mata kita. Semakin cepat kita menggerakkan mata kita, semakin kita mempunyai kemampuan yang tepat untuk membaca. Nah, yang kita kuasai juga pada saat membaca cepat ialah jangkauan mata, di mana setiap kali mata kita berhenti, kita mampu menangkap beberapa kata, meskipun kita tidak berfokus pada setiap kata tersebut. Nah, setelah saya menjelaskan faktor dan apa saja yang kita perlu kuasai pada saat membaca cepat, nah di sini juga tentu membaca cepat ini kita perlu latihan yang namanya itu fiksaksi. Yang pertama itu ada fiksaksi, di mana fiksaksi ini gunanya agar membiasakan mata kita bergerak melompat, teman-teman, membaca fiksasi satunya ke fiksasi lainnya secara berirama dan jangkauan mata yang lebar. Nah, gunanya melatih otot mata ini, teman, agar kita tidak kelelahan pada saat membaca. Yang pertama, adapun latihannya itu dengan menggerakkan bola mata ke atas dan ke bawah, ke samping kiri dan ke samping kanan, tetapi dengan mata yang terpejam, teman-teman. Latihan otot mata ini harus dilakukan secara rutin terus-menerus. Minimal itu, teman-teman, melatih otot mata ini 5 menit, menggerakkan mata ke atas, ke bawah, ke samping kiri dan ke samping kanan tanpa terputus. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan materi saya tentang membaca cepat, di mana ada tadi faktor penghambat, apa saja yang harus kita kuasai, dan juga latihan-latihan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat.